binary. Untuk modul 2 praktikum PLD. Ya baik. Untuk modul 2 sendiri itu membahas binary 7 segment decoders dan priority encoders di VHDL. Masuk ke ringkasan teori. Binary adalah sistem bilangan dengan suatu basis 2 yang hanya menggunakan 2 digit. Yaitu 0 dan 1. Sistem ini merupakan dasar dari cara kerja komputer dan perangkat digital karena data dan instruction-nya diwakili dalam bentuk deretan angka biner. Nah, kemudian 7 segment decoders di VHDL adalah modul atau code yang diimplementasikan dalam bahasa VHDL untuk mengonversi nilai biner atau BCD binary code desimal menjadi sinyal yang dapat mengendalikan tampilan 7 segmen. Nah, seperti 0011 pada 7 segmen bisa dilihat dimulai dari A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, FG sorry. Jadi, nah di sini bisa lihat. Nah, seperti itu ya. Priority encoders VHDL adalah komponen digital mengkonversi beberapa sinyal input, biasanya berupa 1 bit per input, biasanya ya menjadi output biner dan menetapkan prioritas kepada input tertentu. Artinya jika lebih dari 1 input aktif logika 1, priority encoder akan mengeluarkan kode biner yang mewakili input dengan prioritas tertinggi. Coba 1 VHDL library Y. Nah, ini adalah library Y adalah ya library ya, ini masuk library, kemudian entity, ada arsitektur juga. Oke, kita lanjut. Untuk modul 2 bertujuan setelah menyelesaikan praktikum ini kita harus dapat memasukkan desain decoder binary BCD priority encoder dalam Quartus 2 sebagai desainitas HDL. Tujuannya VHDL BCD priority encoder ada dalam Quartus 2 block editor menguji binary 7 segment decoders BCD dan priority encoder pada BCD. Alat dan bahan CPLD trainer Cyclone 2 VBGA Starter Development Kit Altera B. Itu alat-alatnya. Kemudian referensi dan peralatan Daidog Robert Key. Oke. Dasar teori VHDL implementation dan binary decoder. Cara paling mudah untuk menerapkan decoder biner dalam VHDL adalah dengan menggunakan selected signal assignment statement. Di kombinasi ini 4 output dari decoder 2 line dan 4 line, 2 line dan 4 line didefinisikan sebagai vektor
kombinasi input dinyatakan sebagai vektor juga. Seperti contoh untuk input D1, D0, 01, output Y1 akan high dan output yang tersisa low. Vektor output dituliskan 0010 di mana bit paling kiri adalah Y3 dan yang paling kanan adalah Y0 yang sebenarnya didefinisikan dalam deklarasi entitas. Output untuk seven segment decoder. Tampilan 7 segmen ditunjukkan pada gambar 31 terdiri dari 7 7 segmen LED pelangkah 8 di samping G dimulai dari bagian atas. Digunakan untuk menampilkan angka desimal lampu dan 7 segmen akan menyala menunjukkan angka pada gambar 2. Nah itu prosedur 1. Implementasi VHDL di binary coder. Menulis sebuah VHDL untuk decoder 3 line to 8 line dengan output aktif low menggunakan selected sinyal Simon statement. Simpan file sebagai drive qdesigns labs slice lab 3 slice decode 328 underscore vhdl slash decode 28 underscore vhdl.vhd. Gunakan file untuk membuat proyek baru. Kriteria simulasi. Gunakan kriteria simulasi untuk menciptakan satu set bentuk gelombang. Tetapkan nomor pin untuk decoder VHDL, compile, desain lagi, dan download papan OGD di E1 hexadecimal to the 7 segment decoder. Buat hexadecimal ya, kita lanjut aja langsung priority encoder. Pada praktikum ini kita akan belajar tentang priority encoder yang berguna VHDL. Priority encoder adalah rangkaian menghasilkan biner atau kode BCD sesuai dengan input. Kita masuk ke percobaan aja langsung. Percobaan 1 VHDL dari BCD to 7 segmen decoder sebagai berikut. Library IE menggunakan DT M2P1. Arsitektur decoder of M2P1 is Begin with the select Y sama dengan N decoder. File diversity program VWF. Pada file tersebut input di 0 dan di 1, di mana untuk count value 20.0 ns sehingga menghasilkan simulasi VUF seperti pada gambar 2.5. Nah, belum karena simbol file for current file, tunggu hingga muncul kotak dialog sukses. Klik new pada toolbar or file, selanjutnya klik kanan dan pilih insert dan klik symbols, cari folder project. Oke, kita lanjut. Nah, seperti ini. Assignment pin planner. Menetapkan nomor pin ke file FGL untuk dihubungkan pada Altera. Nah, pin name-nya D0, pinnya DI1 boardnya, pin L22, pin L21, M, R, U, dan Y. Toggle switch, let rate 0 sampai 3. Nanti kita bagaimana bisa diisi. Untuk percobaan 2 seperti ini ya, file block diagram sama insert. Nah, untuk tabel pinnya seperti ini D0, 01,
A B C sampai G, pin L22, terus L21, M22, V12, J, H, F dan I. Toggle switch 0 sampai 3, hex 0 sampai 6. Tabel kebenaran seperti ini untuk percobaan nomor 3. Nah, pada file ini terdiri dari D0 sampai D3 dan output seperti ini. Pada praktikum ini menghasilkan blok diagram file sebagai berikut. Ya, ini bisa dilihat ada Q0, Q1 sebagai output. Untuk percobaan nomor 4, keempat, entity M2 P4 is port. Ya, ada entity sepertinya langsung ya, tidak ada itu architecture. Q-nya when 7 sampai 0 N kemudian ini. Nah, kemudian pertanyaan ya seperti itu ya. Nah, untuk tabel kebenarannya D7, Q2, Q1, Q0 pembahasan nah seperti ini. Oke, kita lihat lagi tadi untuk hasilnya. Untuk percobaan 2, VHDL-nya seperti ini, versi lengkapnya. Kemudian BDF-nya seperti ini. Ya, di mana M2 P2-nya D3 sampai G. Terus percobaan 3. Nah, MTT M2P3 is port. Nah, M architecture seperti ini, VWF-nya bisa dilihat. Ini untuk binary-nya ini, dan untuk percobaan 4 entity M2P4 is port. Nah, state of M2P is Beijing seperti ini ya. Oke, saya kira ya, sambil melihat-lihat lagi untuk tugasnya itu kita diarahkan untuk membuat percobaan 1 itu apa fungsi script with D select pada FTL dan jelaskan, itu sudah dijawab di modul. Dan kemudian untuk pertanyaan C kita untuk karakter berikut Farel Nugroho. Nah, untuk ganjilnya AU 09. Oke. Jadi huruf-huruf, misal nama saya Zikra Kaulia, D berarti Z, L,
kemudian 58. Seperti itu, saya kira cukup. Dibilang ada kurang, mohon maaf. Kita lanjutkan ke modul selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.